Para mu'alaf yang telah membaca ratusan buku setiap tahunnya adalah contoh nyata. Gila, pemahaman Ustadz Felix luas banget. Bakal jadi panutan Ustadz favoritku nih. Parahnya, aku mewajibkan diriku 80 buku per tahun. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Tuhan kau ada berapa? Nah? Tuhan kau ada berapa? Ya satu. Yesus Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Berapa jumlahnya? Saya keturunan dari Tionghoa asli. Pas melihat sujud itu, saya tuh, oh sama ya, ada sujudnya. Buddha. Maka sebenarnya kayak kita nih ya, kita tuh berpotensi mendapatkan transferan pahala daripada orang-orang jahat yang menzolimi kita. Karena dia pedagang sebenarnya Ustaz. Dia tahu saya tidak Islam. Dia ada buku. Nah buku ini sudah laku, warnanya udah kuning. Jadi dia bilang baca ini buku ini. Orang Madura. Buku. Jadi untuk jadi manusia tidak harus berdosa. Jelas. Jadi kalau bayi lahir harusnya tanpa dosa ya Pak ya? Loh, enggak. Atau bawa dosa lagi? Yesus itu tanpa dosa. Enggak. Yang lain dosa. Oke. 35 tahun saya dulu menyembah yang berbeda, ngakunya Kristen. Ya, saya baru sadar ternyata saya itu termasuk yang ngakunya Kristen. Dalam diskusi agama, ada kelompok orang yang memilih Islam bukan karena warisan budaya, tetapi karena penelitian dan pemahaman mendalam. Para mu'alaf yang telah membaca ratusan buku setiap tahunnya adalah contoh nyata bahwa Islam bukan sekadar keyakinan emosional, tetapi pilihan berdasarkan ilmu dan logika. Salah satu contoh mu'alaf cerdas yang sering berdebat dengan perspektif ilmiah adalah Ustadz Felix Xiao. Gila, pemahaman Ustadz Felix luas banget. Bakal jadi panutan Ustadz favoritku nih. Nah oke, gue juga mau nanya itu. apa? Kok bisa apa semua itu? Oke, gini, gue mau tahu ritualnya. Pertama, seberapa sering baca? Oke. Dan seberapa dalam? Kenapa bisa sampai ke sejarah-sejarah yang harusnya orang normal pun nggak mungkin baca? Kedua, kok masih bisa inget? Iya. Pertama ada satu episode yang aku fatal banget salahnya. Tapi sebenarnya gini, kalau baca ya, dulu ketika sebelum sebelum handphone tuh lagi parah-parahnya, aku mewajibkan diriku 80 buku per tahun. Oke. Ya, 80 buku per tahun aku wajibin pada diriku. Karena kenapa? Karena Jepang 40 buku per tahun, Amerika 20 sampai 30 buku per tahun, Malaysia aja 10 sampai 20 buku per tahun. 80 itu berapa dari 80 itu agama? Hampir nggak ada agama. Apa? Sejarah, ekonomi, filsafat? Kebanyakan fiksi, novel. Lah, nggak menjawab pertanyaan kenapa bisa punya segini luas? Nanti aku jawab. Yang kedua, setelah beberapa tahun setelah ada HP, aku mundur jadi 20 buku per tahun. Sampai 80 buku itu berapa tahun? Selama 4 tahun. Oke, 360 buku berarti. Iya. Setelah itu 20 buku per tahun. Tapi aku juga bingung kenapa aku bisa begitu. Maka kalau aku ditanya, ini serius nih, aku nggak pernah punya jawaban lain kecuali aku yakin aku bisa begini karena doa guru-guruku dan orang-orang yang mencintai aku. Itu jawabanku tuh. Aku nggak punya jawaban yang lain. Karena aku serius, aku bingung kenapa bisa begitu juga. Jadi aku yakin doa dari guruku. Pertanyaan dan pernyataan ini membuktikan bagaimana seorang mu'alaf mencari jati dirinya. Di mana Ferran dan Raymond bertanya bahwa apa yang menjadi ritual mu'alaf cerdas seperti Ustadz Felix Xiao. Kata Rasul ya, yang paling sulit adalah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu akan nanggung semua orang-orang di bawahnya. Bayangin loh kalau 275 semuanya minta haknya. Kami punya hak daripada bensin misalnya. Kenapa diambil? Itu ditanya kepada siapa? Pemimpin. Serem kan, jadi pemimpin itu serem. Maka sebenarnya kayak kita nih ya, kita tuh berpotensi mendapatkan transferan pahala daripada orang-orang yang jahat yang menzolimi kita. Karena kata Rasul begini, nanti di hari kiamat ada orang-orang datang dengan pahala dia sangat banyak, bertumpuk-tumpuk pahalanya. Terus kemudian ketika dia datang, dia bawa pahala banyak, ada orang datang ke dia terus bilang gini, ya Allah dulu dia menzolimi aku di dunia, diambil pahalanya untuk orang ini. Orang ini yang dikit pahalanya jadi tambah gara-gara dizolimi doang. Ada yang kemudian fitnah ngomongin gitu dan segala macam ditambah tuh. Nah lama-lama pahalanya habis nih, gak punya pahala lagi, masih ada orang yang ngantri. Maka kata Allah, ambilkan dosa orang-orang yang ngantri itu, tumpukkan kepada dosa dia. Dahulu, ia bukan seorang muslim, tetapi setelah membaca dan menganalisis berbagai sumber keagamaan, ia menemukan bahwa Islam memiliki jawaban paling rasional atas berbagai pertanyaan hidup. Dengan pemikirannya yang tajam, ia kini aktif berdakwah dan menjelaskan keindahan Islam kepada banyak orang. Selain Felix Xiao, ada pula Dr.
Gary Miller, mantan pendeta yang akhirnya memeluk Islam setelah mengkaji Al-Quran secara akademis. Begitu pula dengan banyak intelektual lain yang berangkat dari pencarian ilmiah dan akhirnya memilih Islam sebagai jalan hidup. Selain itu, banyak juga mualaf yang berdebat mengeluarkan logika dengan mengeluarkan canda. Dan lumayan lucu karena mengundang tanya. Semoga ini merupakan cara mereka menebar hidayah. Pak Budiman, Tuhannya namanya siapa? Yesus. Yesus manusia atau Tuhan? Tidak penting manusia atau Tuhan, yang penting Tuhan saya Yesus. Oke, siap. Pak Budiman, kira-kira yang metong di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Yang jadi bukan Tuhan. Manusia dan Tuhan itu pada saat dia mati dalam manusia itu ada Tuhan, yaitu secara manusianya itu namanya Yesus. Kalau secara Tuhannya namanya? Ya Tuhan. Tidak ada kata lain, Tuhan. Siapa nama Tuhan kamu, Pak Budiman? Tuhan saya Tuhan, tidak punya nama lain, tidak punya. Oke, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Roh Kudus? Tenang. Kalau Roh Kudus itu juga berupa firman-firman Tuhan yang berada di dalam kemanusiaan Yesus. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Jadi berapa Tuhannya? Tetap menjadi satu. Tuhan kau ada berapa? Nah? Tuhan kau ada berapa? Ya satu. Yesus Tuhan. Iya. Bapa Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Berapa jumlahnya? Nah, itu pikiran manusia. Alah macet. Macet. Udah bahas Tuhan macet kau kan? Kau aja pun nggak bisa menjelaskan kepada kami tentang Tuhan kau. Aduh. Itulah pikiran manusia yang nggak ngerti Tuhan Allahnya itu. Pikiran kau yang ribet. Penjumlahan aja kau pun ribet. Gimana coba? Itu dikalikan, dibagi atau dijumlah, ditambah? Cobalah berpikir dulu secara Oke, manusia. sekarang aku tanya, di antara tiga Tuhan tadi siapa yang kau sembah? Ini dulu abang jawab dulu. Enggak, dari tiga yang tadi, coba aku tanya dulu. Yang dari tiga tadi siapa yang kau sembah? Iya itu satu paket itu Bapak. Iya, paket macam barang aja Bang. Kawat Bang, macam paket. Di antara yang ini tiga ada Tuhan satu paket. Istilah baru ini. Istilah baru. Di antara yang tiga tadi siapa yang kau sembah namanya? Iya Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus. Sama Yesus dengan Bapak sama itu. Aduh Majang, pening kali, nggak dimarahin orang sama Roh Kudus. Sedangkan berikut ini adalah sebuah podcast dengan yang juga semoga mengundang hidayah, di mana ada yang beragama non-muslim tapi merasa tertipu selama 35 tahun. Sampai saat ini beliau merasa tertipu selama 35 tahun sebagai umat Kristen gitu. Nah, Kristen yang mana nih? Nah, kita pengen dengar dari beliau sendiri ya. Ternyata Kristen versi beliau dengan yang kebanyakan itu ternyata berbeda teman-teman. Nah, kita pengen dengar bagaimana Pak Pendeta? Cerita buat kami. Kenapa Bapak bisa tertipu 35 tahun? Pak Ustadz Iwan Setiawan, terima kasih ya. Saya pendeta HTD, lebih banyak orang mengenal sebagai pendeta HTD. 35 tahun jadi ngakunya Kristen ya. Saya baru sadar ternyata saya itu termasuk yang ngakunya Kristen ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan dulu bedanya Kristen dengan yang dulu saya jalani sebagai ngakunya Kristen itu. Sebenarnya perbedaannya memang sangat clear ya di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi kalau mau tahu orang Kristen, carilah ayat Alkitab yang ada kata Kristen. Ada 6 ayat, salah satu yang itu adalah sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Artinya Allahnya orang Kristen mutlak punya nama Yesus Kristus. 35 tahun saya dulu menyembah yang berbeda. Ya. Tidak ada referensi ayatnya, tetapi mereka menyebutnya Tritunggal. Mereka menyebutnya Tritunggal. Ya, kalau dicari Tritunggal di Alkitab tidak ada. Ada ya? Tidak ada, tidak pernah ada ya. Mereka selalu mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 bukan nomor 2, nomor 2 bukan nomor 3, nomor 3 bukan nomor dan seterusnya. Ya, yang sering disebut juga segitiga. Ya, jadi tidak ada di ayat Alkitab, tapi mereka memahami sebagai Tritunggal, Allah Tritunggal dan Allah segitiga. Nah, ternyata ya Allah Tritunggal, Allah segitiga itu penyembahnya itu bukan orang Kristen. Jadi selama 35 tahun saya kalau ditanya, Pak Dede Kristen? Oh iya dong, Kristen mana? Itu Kristen itu? Ya, ternyata saya bukan Kristen.
poin apa yang menjadikan Ustadz Nababan akhirnya keluar dari Kristen? Dulu ada orang Madura. Orang Madura itu dia pedagang sebenarnya, bukan ustadz. Beliau tahu saya tidak Islam. Dia ada buku. Nah, buku ini sudah laku. Warnanya udah kuning. Jadi dia bilang baca ini buku ini. Orang Madura. Orang Madura. Bukunya buku debat agama bukan? Iya, debat. Jadi kalau nggak salah saja, saya nebak nih ya. Itu buku judulnya kemungkinan besar dialog ketuhanan Yesus. Itulah. Tapi itu dulu udah laku. Udah ada covernya. Itu adalah debat antara Kiai Haji Baudin Mudori. Iya. Dan Antonius ya. Iya, ya. betul. Oh iya benar, Masya Allah. Jadi saya waktu itu dikasih buku ini, ya, saya baca. Saya baca setelah pulang saya kan baca. Wah, ternyata ini debat antara kiai dan pendeta. Dan saya tahu ujungnya aja. Ujungnya itu situ taruhan. Kalau kiai ini kalah masuk Kristen, kalau si pendeta ini kalah masuk Islam. Ternyata dalam buku itu ceritanya kalah pendeta Antonius ini masuk Islam. Kan begitu. Di malam ke-8. Jadi saya bilang sama si Bapak Madura ini, Pak, saya pengen jumpa dengan kiai ini. Hebat sekali kiai ini. Nah, tadi Bapak bilang manusia tidak berdosa gitu. Silakan Pak. Yesusnya yang tidak berdosa ya, manusia tidak berdosa ya. Dosa itu bukan termasuk dalam hakikat manusia. Adam belum tentu dalam dosa, dia sudah namanya manusia kan. Jadi untuk jadi manusia tidak harus berdosa. Silakan. Jadi kalau bayi lahir harusnya tanpa dosa ya Pak ya? Loh, enggak. Atau bawa dosa lagi? Yesus itu tanpa dosa. Enggak. Yang lain dosa. Oke. Kalau Bapak bilang yang lahir tanpa dosa hanya Yesus, itu Pak ya? Ya. Si Paulus nggak tahu kalau Yesus itu lahir bawa dosa waris atau enggak, silakan Pak. Tentu dia tahu, tapi dia tidak perlu ngomong. Kalau dia boleh ngomong, dia boleh ngomong. Tidak harus orang ngomong. Dosa waris sudah ada dalam Mazmur 51 ayat 7. Silakan. Sayang Pak waktunya Pak, kalau nggak Bapak silakan. Mazmur berapa tadi Pak? Apa? Mazmur berapa tadi? 51 ayat 7. Mengenai Daud yang sudah di dalam kandungan sudah berdosa gitu? Ya. Itu kan dosa ibunya Pak, bukan dosa Daudnya. Ini saran dari saya nih, karena saya sudah mempelajari sejarah terbentuknya kitab-kitab mereka nih. Jangan sebut kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Ya. Di sini ada kitabnya orang Kristen yang ada tulisannya begini: Kitab Suci Injil. Kitab ini dibagi-bagikan ke rumah orang Islam gratis. Apa tujuan mereka ngasih ini? Ketika di sini ada kata-kata Injil, gitu ya, mereka akan bilang ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Bahkan Yesus Kristus sendiri yang di dalam kitab ini tulisnya Yesus Kristus, di kitab ini mereka tulisnya dengan Isa Al-Masih. Cuman kalau yang di sini untuk orang Kristen mereka tulisnya Yesus Kristus, yang untuk orang Islam mereka tulisnya Isa Al-Masih. Kalau ada yang ngasih seperti ini, kumpulin di pesantren ini, kumpulin, ya, kirim ke saya boleh, gitu ya. Yang ini malah saya bisa pakai untuk berdebat dengan orang Kristen. Banyak intelektual lain yang berangkat dari pencarian ilmiah dan akhirnya memilih Islam sebagai jalan hidup. Kesimpulannya, semakin banyak seseorang membaca dan berpikir kritis, semakin besar peluangnya untuk menemukan kebenaran. Dan bagi para mu'alaf yang telah mengkaji secara mendalam, Islam adalah pilihan yang paling masuk akal dan sempurna.